mobil murah jalur api, ya mungkin ya. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di Garasi One One. Kali ini malam-malam ya, kita mau mantau Hyundai Verna tahun 2003. Nah, kali ini kita dapat harga murah. Nah, harga murah itu kira-kira gimana gitu ya. Jadi apakah kualitasnya itu acak-acakan kondisinya, apakah ada PR di surat-surat atau yang lainnya. Kita lihat aja videonya. Kali ini bersama Hyundai Verna murah, entah itu murahan atau enggak. Nah, kita lihat nanti kondisinya di lokasi. Kebetulan lokasinya ada di Sidoarjo. Malam ini kita kayaknya sih daerah-daerah macet ya. Jadi kalau kita naik mobil kayaknya kok kelamaan. Jadi kita naik Gojek saja. Oke, yuk ikuti videonya. Lanjut, mudah-mudahan nanti kondisinya sesuai ekspektasi. Yuk. Jadi kita dari tadi ngomong itu ternyata mic-nya itu mati. Season luar biasa, sempet jatuh juga ya. Nah ini buat apa ya istilahnya, tambahan lah buat teman-teman ya. Ini kita malam-malam ini lihat Verna ini bukan bekas taksi loh ya. Ini tipe G. Ya, ini unitnya udah kita starter, cuman kita dari pintu sebelah kiri. Ya. Starter pertama ginjal mesinnya. Mesinnya ginjal. Kita lihat cek engine dah. Cek engine enggak nyala, tapi mesinnya ginjal ya karu-karuan. Ya, suaranya sih enggak kasar, cuman ginjalnya itu. Ini kalau kita AC pastinya ya ngedrop. Coba ya, kita cek. Loh ya, RPM-nya coba lihat, ngedrop langsung. Aduh, ya inilah mobil murah. Nah, kita buka ya mesinnya ya, kita cek. Ini buat masukan teman-teman ya. Kalau kita nyari mobil murah itu ya jangan harap dapat mobil yang istimewa. Nah,
ini contohnya ini. Perjuangannya ngambil mobil ini tuh luar biasa sampai terjatuh gitu tadi ya. Nah, kita cek mesinnya ya. Ya. Nih teman-teman ya, buat gambaran kita ya. Kalau nyari mobil murah ini ya begini ini. Nah, ini mesinnya ginjalnya nggak karu-karuan. Mungkin kalau di audionya kamera saya ini saya juga belum ngecek ya. Nggak tahu kedengaran apa enggak suaranya ini, kita lihat. Dengerin suaranya ini. Nah, ini contohnya mobil murah. Jadi saya tidak merekomendasikan ya kalau cari mobil murah, tapi asal murahan itu ya lebih baik. Kalau misalkan kita bisa perbaikin ya tidak apa-apa, tapi kalau kita tidak bisa memperbaiki ya terlanjur masuk bengkel ternyata habisnya nggak karu-karuan, ya kan? Sama aja kita beli mobil yang normal ya. Ya, jadi ginjalnya seperti ini itu bisa jadi dari ecu. Nah, Hyundai itu yang generasi Accent Excel itu kalau trouble-nya seperti ini bisa jadi masalahnya dari ecu. Nah, kalau misalkan suaranya itu kasar, mesin yang ginjal itu bisa jadi dari metal, karena ini suaranya mesinnya halus ya. Terus mesinnya ginjal-ginjal. Ini saya yakin ini ecu. Jadi dia itu suplai BBM-nya, masuknya BBM ke dalam throttle itu dia itu terlalu banyak. Jadi akhirnya mesinnya ginjal kayak gini nih. Yang pasti ini bensinnya tambah boros, pasti itu. Dan yang pasti lagi mobilnya pasti ngasep. Check engine pasti nyala. Lah kalau kita lihat dari dashboard itu tadi kan check engine tidak nyala ya. Ya bisa jadi itu check engine-nya dimatiin. Nah, ini contohnya kita cari mobil ini ya jangan asal murah. Tapi ternyata kalau murahnya seperti ini ya sama aja. Ya ini contohnya ini. Suara dari gas buangnya itu tuh lihat asapnya ya. Kalau ini saya yakin dari ecu positif. Nah besok kita perbaikin kalau misalkan ini jadi loh ya. Nah, kalau kita ngelihat ini gas buangnya ini kan gitu. Jadi suplai bensinnya itu yang keluar di throttle terlalu banyak. Nah, bisa jadi dari ecu. Ini contohnya begini nih. Mobil murah jalur api, jarang mungkin ya. Jadi seperti itu. Nah. Jadi ini kita bayar jadinya ya. Ini ownernya ini, Mas Heri namanya. Nah. Masih banyak stok. Masih banyak stok. Oh. Oke, teman-teman kita bayar. Ya memang harganya murah, tapi ya begini kondisinya. Kalau misalkan memang teman-teman bisa memperbaiki ya enggak apa-apa. Nah, kalau ini kan saya perbaiki sendiri karena saya juga bengkel. Jadi ya enggak apa-apa, yang penting harganya masuk. Nanti intinya mobil ini nanti kalau sudah masuk di garasi, kita turunkan mesinnya, kita cek ecunya. Tapi kayaknya sih enggak turun mesin ini kayaknya loh ya. Mudah-mudahan tidak turun mesin. Kita cek ecunya. Penyakitnya ini tuh sama persis ya, pokoknya generasi Excel, Accent ya, entah itu dari Hyundai Excel, entah itu dari Hyundai Accent, entah itu dari Avega, ya masalahnya sama seperti ini. Jadi memang kasus begini itu bisa dibilang sering, bisa jadi ya. Kalau mobil udah capek itu biasanya ecunya ya begini nih. Ini suplai bensinnya yang keluar di throttle dia terlalu banyak, akhirnya kebakar. Makanya mobilnya jadi melepek. Nah ini contohnya ya. Jadi gambaran buat teman-teman ya, cari mobil itu ya jangan asal murah ya. Murah ya begini gitu. Betul ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Heri. Nah ini mobilnya dikeluarin ya. Hidupnya itu susah ini mobil ini.
Jadi kalau digas ini gampang mati. Oke Mas, tak gawa ya. Siap. Makasih, salaman sih. Ya, makasih Mas. Siap. Yuk, assalamualaikum. Ya teman-teman, kita bawa mobilnya, bensinnya habis. Oke ya, yuk kita jalan dulu. Oke teman-teman, jadi intinya mobil ini jadi kita bawa ya dengan kondisi apa adanya. Ya memang kita dapatnya murah. Cuman estimasi saya nanti jatuhnya ini mobil ini ya bisa jadi harganya mahal kalau kita ngukur dengan perbaikannya mobil ini loh ya. Bisa jadi mobil ini jatuhnya saya belinya itu dengan harga mahal. Ya inilah contoh kalau kita mau beli mobil yang asal murah, keadaannya nggak karu-karuan, parah mobil ini itu ya. Jadi ya mau gimana ya, sebenarnya baik buat saya itu ada baiknya ya. Jadi untuk bahan konten ini untuk catatan teman-teman, saya bagi-bagi pengalaman ya. Yang namanya mobil murah itu ya begini, ini hancur mobil ini. Jadi saya katakan hancur bukan berarti mobil itu hancur dalam artian bodinya ya, enggak, bukan gitu. Cuman satu PR-nya ini satu mesin ini ya ginjal. Kalau asumsi saya ini dari ecunya, jadi kemungkinan dia itu suplai BBM-nya yang masuk ke throttle terlalu banyak, akhirnya jadi ginjal. Cek engine pasti nyala, cuman ini kok adanya cek engine-nya dimatiin jadi nggak kelihatan ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Terus kemudian setelah itu mobil ini ngasep itu faktornya banyak, bisa jadi dari silhouette ya, umumnya penyakitnya Hyundai itu ya, Hyundai Excel, Essen, entah itu sampai Avega pun itu ya kurang lebih sama penyakitnya yaitu ngasep. Ini cuman ngasepnya ini bisa jadi dari ecu kalau menurut saya ini ya. Ini kita belum bongkar. Tadi saya sempat berpikir kalau mobil ini harus turun mesin, tapi ketika saya cek lagi ternyata mesinnya ya kayaknya sih ya, ini asumsi saya masih 85% masih ada masalahnya di ecu. Kemudian kaki-kaki ini kita bagian belakang ini yang paling parah. Ini jadi ngayunnya itu terlalu kenceng, jadi shock breakernya tidak main, akhirnya yang main cuma pernya aja. Jadi dia tuh terlalu lentur gitu. Jadi kalau kena jalan yang gelombang, mobil ini tuh jadi kayak dibanting-banting. Nah itu penyakit itu juga sering terjadi di Hyundai. Jadi ya intinya kita beli mobil murah sekarang ini, tapi dengan resiko yang luar biasa. Bisa jadi mobil ini jatuhnya nanti saya beli dengan harga yang mahal karena perbaikannya sangat banyak ya. Ini pajaknya mati 2 tahun. Pajaknya ini 2 tahun kena progresif lagi. Nah itu yang bikin mahal itu ya itu. Kalau AC masih normal, electrical ya biasalah, mobilnya electrical masalah ringan-ringan lah electrical. Kemungkinan power window ini kemungkinan motornya sudah nggak ada. Nanti kita jadi kebutuhannya saya ini untuk beli mobil ini itu gambaran buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita beli mobil murah dengan kondisi yang apa adanya, acak-acakan seperti ini ya lumrah. Kalau kepingin mobil bagus ya jangan cari murahnya, ya kan. Ini gambaran buat teman-teman, buat saya juga pribadi ya. Jadi kalau kita pilih mobil itu khususnya mobil bekas loh ya. Kalau mobil baru ya tidak begini, kita bisa ada garansinya. Cuman ini kan mobil bekas, tahunnya juga sudah tua. Ini tahun 2003 ya. Jadi dengan masalah yang ada itu kita ya memang ya harus menerima, karena
dapatnya murah tuh kan. Jadi mobil ini itu ya PR-nya banyak, ininya begitulah ya. Nanti kita perbaikin. Jadi kebutuhan saya untuk mobil ini itu bukan untuk 100% untuk diperjualbelikan, tidak. Jadi mobil ini itu untuk bahan konten ya, untuk gambaran kita semua. Jadi saya ngasih gambaran itu kalau kita beli murah itu ya begini ini ya. Jangan harap mobil murah kita dapat istimewa. itu ya nggak mungkin lah. Istilahnya begitu. Kalau mungkin pun kalau itu yang punya mobil orangnya butuh duit, mobilnya dijual. Oke, sementara itu jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Judulnya adalah apa ini enaknya ya? Judulnya enaknya ya mobil murah, jangan harap dapat barang istimewa. Itu aja lah ya, intinya begitu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti untuk video selanjutnya saya bikin konten ini untuk perbaikan. Jadi kita bahas semua perbaikannya mobil ini sampai 100% mobil ini tidak ada PR ya, kita perbaikin semua. Bodi semua kita jadikan mobil ini layak dipandang, layak dipakai, dan semuanya tidak ada masalah. Pajak nanti kita hidupin ya. Jadi ya jangan mengeluh kita beli mobil asal murah tapi barangnya gak karu-karuan ya. Jadi begini. Oke, terima kasih teman-teman, mohon dukungannya. Mudah-mudahan saya selalu diberi semangat untuk selalu bikin konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.